Baik pemirsa, tidak berlama-lama, kepada Al-Ustadz dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala al-imam asy-syekh Ibnu Athaillah al-Askandari rahimahullah في كتابه الحكم إذا فتح عليك وجهة من التعرف فلا تبالي معك إن قل عملك. Pemirsa di mana saja berada, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rimpahan rahmat, hidayah dan seluruh nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Terkhusus kali ini, malam hari ini, kita sudah memasuki malam ke-20 bulan suci Ramadan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh ibadah kita, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah lainnya, diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sisa 10 Ramadan terakhir ke depan ini kita diberikan kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sebagaimana biasanya. Pemirsa di mana saja berada, pada malam hari ini insya Allah saya akan mengkaji tentang bagaimana konsep capaian para tasawuf, para maestro-maestro sufi, baik itu ulama-ulama salaf, para mursyid-mursyid tarekat yang lalu maupun mursyid-mursyid tarekat yang masuk di era terakhir ini. Namun sebelum itu, kita perlu memahami bagaimana konsep kurikulum para sufi dalam menjalani kehidupan dalam konsep peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin sudah menyampaikan beberapa ceramah yang lalu bahwa konsep sufi, para maestro tasawuf itu intinya adalah menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang sifatnya zahiriyah, terlebih persoalan batiniah atau ibadah yang sifatnya substansialistik. Terkait dengan kondisi kita hari ini di masa pandemik COVID-19 atau virus corona, ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Dari perspektif ilmu tasawuf itu sangat relevan dengan konsep atau kondisi corona hari ini. Kenapa? Kita bahkan salah satu hikmah di antara ketika kita masuk bulan suci Ramadan, di mana pemerintah setempat melalui Majelis Ulama Indonesia senantiasa menggaungkan social distancing dan physical distancing. Ini yang pertama adalah ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingkah ujian kesabaran itu? Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ujian kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku amanna billahi wa hum la yuftanun." Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Kali ini, tahun ini, Ramadan ini sangat spesial. Masuk di bulan suci Ramadan penuh dengan ujian. Cocok sekali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kita dibiarkan hanya mengucapkan secara lafaz amantu billah wa hum la yuftanun.
kita diuji kesabaran. Bagaimana kesabaran kita taat kepada Allah, bagaimana kesabaran kita taat kepada Rasul, dan bagaimana ketaatan kita sabar terhadap apa yang disampaikan pemerintah, apa yang disampaikan para ulama-ulama kita. Yang kedua, jangan sampai kita memaksakan diri untuk salat berjamaah di masjid. Kita memaksakan diri bahkan mengajak para jamaah, mengajak umat untuk berbondong-bondong salat Jumat di masjid. Jangan sampai salat, langkah kaki kita masjid bukan dasar daripada niat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun niatnya ibadah didasari nafsu belaka. Inilah jauh sebelumnya Imam Ibnu Athaillah menyampaikan dalam kitab Al-Hikam, iyyaka bitajrid wa iyyaka fil asbab. Hati-hati dengan tajrid. Kalau Allah sudah menyempurnakan ibadahmu melalui hal-hal yang sudah Allah tentukan makam seseorang atau tingkatan seseorang, bersabarlah pada tingkatan tersebut. Yang ketiga, hikmah daripada masuknya bulan suci Ramadan. Setelah kita mengaku bersabar karena mengikuti ujian dari Allah untuk tetap tinggal di rumah dan bersabar, tuntutan yang kedua adalah istiqamah. Istiqamah tetap sabar meski di samping rumah kita, di beberapa tempat yang lain sudah sampai melanggar dan tidak patuh lagi apa yang disampaikan pemerintah atau majelis ulama. Mereka berani secara terang-terangan berjamaah di masjid dengan ungkapan hanya takut kepada Allah, tidak takut sama corona. Ini hal-hal yang sangat konyol. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zamannya ketika masih hidup pernah ada wabah seperti ini. Apa kata beliau? Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'un ayatul rujzi, ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu ilaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya sebuah wabah penyakit COVID-19 atau corona itu ujian bagi manusia, ujian untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu ilaihi. Apabila engkau mendengar suatu kampung, suatu daerah yang di sana wabah penyakit sementara merajalela, jangan masuk di dalamnya. Wa iza waqa bi ardin wa antum biha fala tafirru ma minha. Apabila kamu berada itu sementara menular ke sana kemari, jangan keluar. Ini kode apa? Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan konsep physical and social distancing. Apa yang terjadi hari ini? Ada saja beberapa orang yang tidak sabar. Ada saja sahabat-sahabat kita yang tidak istiqamah. Merasa sudah bersih dari segalanya. Merasa lebih pandai daripada ulama dan para majelis ulama, kumpulan para ulama. Akhirnya berfatwa, kata Rasulullah, hum dallu adallu. Mereka itu sesungguhnya sesat dan menyesatkan. Saya sering menyampaikan di kajian-kajian yang lain bahwa ikut kepada Allah, taat kepada Rasul dan Allah, dan taat kepada ulama dan para pemerintah, itu adalah bentuk totalitas kita bagaimana penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya hari ini kita dituntut bersabar menghadapi wabah corona hari ini. Bukankah Allah sudah menyampaikan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Wa qalilum ma tashkurun. Allah menjelaskan di ayat yang lain, sedikit dari hambaku yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang istiqamah, physical and social distancing, mereka itulah umat yang digambarkan dalam Al-Quran. Hanya sedikit hambaku yang kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ulama menjelaskan syukur itu ada dua. Ada hamba Allah yang syukur hanya atas nikmat yang diberikan Allah. Tapi ada hamba, ada konsep, ada kriteria yang kedua. Hamba yang sempurna di sisi Allah adalah dia yang mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain dia juga mampu bersyukur atas cobaan yang diberikan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa di mana saja berada, kesimpulan yang diberikan para ulama, konsep mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti bagaimana kehidupan Rasulullah menghadapi wabah, sebuah penyakit, tidak gegabah, tidak panik, tapi tetap waspada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musihin. Kata Rasulullah, jangan engkau mencampurkan, jangan membaurkan, jangan mengelompokkan orang yang sehat dengan orang yang terinfeksi dengan virus. Sangat sesuai apa yang dilakukan pemerintah hari ini. Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf, termasuk pemerintah Kabupaten Mamuju beserta Majelis Ulama dan jajarannya. Apa yang dilakukan hari ini selalu menyampaikan kepada jamaah social and physical distancing. Meskipun beberapa tempat ada zona hijau atau ada zona merah, tapi Majelis Ulama mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Bukankah tidak satu orang pun yang tahu atau yakin jamaah yang masuk ke dalam masjid bersih? Karena ada yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Maka karena kita menganut kepada konsep usul fikih, darul mafasid, mencegah sesuatu kemungkaran, mencegah sesuatu musibah atau sesuatu hal yang negatif jauh lebih bermanfaat daripada mengobati. Apabila sudah terjangkit virus corona, maka kita sepakat sesuai apa yang difatwakan Majelis Ulama, pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dan seluruh jajarannya, kita tetap sabar di rumah, tetap beribadah dan istiqamah menjalankan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di mana saja berada, bukankah di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, umatku yang tinggal di rumah bersabar dan tetap beribadah di rumah, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, jihad fi sabilillah. Orang-orang yang masih taat pada hari ini, orang-orang yang tetap konsisten dengan physical dan social distancing hari ini, kami menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah. Ingat, tetap sabar tinggal di rumah itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Islam, ajaran Islam, jihad itu tidak ada lain balasan yang akan diharapkan di akhirat nanti kecuali surga Jannatun Naim. Pemirsa di mana saja berada, maka konsep COVID-19 hari ini, apabila kita tarik lebih mendalam lagi bagaimana konsep kehidupan para maestro sufi, para ahli dan mursyid-mursyid tariqah, bukankah mereka menjalankan substansi dari ajaran Al-Quran dan hadis? Bahwa salat bukan hanya di masjid. Kalau kondisi tidak memungkinkan, salat di mana saja tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi konsep ibadah hari ini, fikih yang selama pandemi COVID-19 ini sudah ada tatanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui para ulama, para faqih fiddin, para masyayikh kita. Pemirsa di mana saja berada, oleh karena itu memahami konsep Al-Quran, mendalami konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, jangan konsep zahiriyahnya saja. Gali secara mendalam konsep-konsep substansialistik agar supaya apa? Fa'ainama tuwallu fawajha ilallah. Dimanapun saja engkau menghadapkan wajahmu, tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang-orang mukmin itu mampu ditempati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah bumi ini kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi hati orang-orang yang beriman tetap konsisten, tetap istiqamah dan bersabar menjalankan ibadah dalam konsep yang diajarkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, firman Allah dalam hadis qudsi, qalbul mu'minin baitullah. Hati orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, baitullah. Hati itu adalah tempat atau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, begitu banyak hadis
atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ibadah sesungguhnya adalah ibadah yang substansi, ibadah yang hakiki, tujuan daripada persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara gamblang, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat. Untuk apa? Kata Allah. Bukan hanya menyempurnakan ruku, bukan hanya menyempurnakan sujud sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW, tapi ingat, aqimis salata li dzikri, mendirikan salat itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah koneksivitas kita, hati kita nyambung benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi ibadah-ibadah yang sifatnya zahiriyah saja, tanpa mengkaji dan mendalami hal-hal yang hakiki, hal-hal yang substansialistik, agar supaya kita mulia dan mendapatkan derajat yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah, di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Pesan kami yang terakhir, mari kita tetap menjaga persaudaraan, solidaritas sesama umat beragama, baik umat Islam maupun non-Islam. Tapi ingat, tetap totalitas kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat dan patuh apa yang disampaikan pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.